Erik ten Hag hampir mengakhiri harapan Juventus untuk merekrut Sancho. Erik ten Hag telah mengonfirmasi bahwa Jadon Sancho tidak lagi tersedia untuk transfer, yang merupakan pukulan telak bagi peluang Juventus untuk merekrut pemain sayap tersebut. Sancho berselisih dengan manajer asal Belanda itu pada paruh pertama musim lalu dan menghabiskan paruh kedua musim dengan dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Penampilan apiknya membantu klub Jerman mencapai final Liga Champions, tetapi mereka gagal mempertahankannya secara permanen. Sekembalinya ke Manchester United, Setan Merah memperpanjang kontrak Ten Hag selama 2 musim lagi, menyebabkan banyak orang percaya bahwa Sancho akan terusir dari klub lagi. Akan tetapi, sang penyerang dan manajernya kini telah menyelesaikan perbedaan mereka, dan Sancho telah dikembalikan ke tim utama. Ten Hag mengonfirmasi hal ini sebagaimana dikutip oleh Tuttomercato Web. Kami sudah berbicara dengan baik. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Sekarang mari kita buat batasan dan terus maju. Klub ini membutuhkan pemain yang bagus dan satu hal yang pasti, Jadon adalah pemain yang sangat bagus. Saya harap dia cocok dan berkontribusi pada kesuksesan kami. Sancho bisa saja menjadi rekrutan fantastis bagi kami, tetapi kami harus mencari pemain sayap lain untuk ditambahkan ke skuad kami sekarang. Masih ada waktu bagi kami untuk mengidentifikasi pemain-pemain yang lebih baik untuk ditambahkan ke grup dan menjadikannya lebih baik dari sekarang. Juventus tegaskan keputusan mereka atas McKennie setelah Jerman tolak. Karir Weston McKennie di Juventus tampaknya telah berakhir, terbukti dari keputusan klub untuk tidak mengikut sertakannya dalam tur pramusim mereka di Jerman. Juve awalnya mempertimbangkan untuk menggunakan McKennie sebagai bagian dari kesepakatan untuk merekrut Douglas Luiz. Namun, tuntutan McKennie mempersulit transaksi tersebut, dan Bianconeri memilih pemain lain setelah penundaannya. Meski tampil solid musim lalu, manajer baru Juventus, Thiago Motta, telah memutuskan untuk tidak memasukkan McKennie dalam rencananya untuk musim ini. Sementara Timothy Weah, rekan setim nasional McKennie, telah kembali untuk pramusim. McKennie diizinkan untuk memperpanjang liburannya karena ia tidak lagi menjadi bagian dari rencana mereka. Menurut laporan dari Calciomercato, Juventus telah mengonfirmasi bahwa tidak akan ada pembatalan keputusan mereka terkait McKennie. Mereka kini berharap dia akan mencari klub lain dan tengah menunggu tawaran yang dapat diterima untuk transfernya. Sayangnya, McKennie mencoba membahayakan kepindahan kami untuk Douglas Luiz, dan sekarang saatnya bagi kami untuk membalasnya. Sang gelandang harus menemukan rumah baru, dan jika ia yakin dirinya adalah pemain bagus, itu seharusnya tidak sulit. Gasperini tegaskan Koop Mainers belum bicarakan hengkang dari Atalanta. Manajer Atalanta Gianpiero Gasperini telah berbicara tentang masa depan Teun Koop Mainers di tengah hubungan ke Juventus. Gelandang tersebut merupakan salah satu dari beberapa pemain yang menjadi incaran Bianconeri, dan diyakini bahwa ia bisa menjadi rekrutan terakhir mereka di musim panas ini. Koop Mainers dikabarkan tertarik pindah ke Allianz Stadium dan dengan sabar menunggu Juventus mengajukan tawaran untuknya. Namun, Atalanta tampak santai tentang masa depannya, bersikeras mereka ingin dia tetap bersama mereka. Klub senang dengan kontribusi Koop Mainers dan ingin dia memimpin lini tengah mereka musim ini, terutama dengan kembalinya mereka ke Liga Champions. Juventus menyadari bahwa untuk merekrutnya akan membutuhkan biaya besar, jadi mereka berupaya menjual pemain guna mengumpulkan dana demi tawaran yang masuk akal. Pemain asal Belanda itu tetap menjaga profesionalismenya, dan Gasperini mencatat bahwa mereka belum membahas kemungkinan pindahnya dia ke klub lain. Dia berkata, seperti dikutip Calciomercato, kami tidak pernah berbicara tentang tim lain dengannya, baik di akhir kejuaraan maupun sejak ia kembali. Sangat disayangkan cedera kecil yang dialaminya sebelum kejuaraan Eropa, yang membuatnya tidak dapat menjawab panggilan tim nasional Belanda. Ia sangat memperhatikan dirinya sendiri selama musim panas dan sekarang ia berlatih dengan baik, ia bermain. Seperti biasa, ia adalah pemain yang sangat hadir selama latihan. Koop Mainers tetap menjadi target musim panas terpenting kami dan kami berharap gelandang tersebut akhirnya bergabung dengan kami sebelum jendela transfer ini ditutup. Juventus dapat memanfaatkan kesulitan Arsenal untuk merekrut Calafiori. Juventus diperkirakan akan memanfaatkan kebuntuan antara Arsenal dan Bologna untuk merekrut Riccardo Calafiori. Bek tersebut dikaitkan dengan kepindahan ke Juventus pada akhir musim lalu dan tampaknya lebih menyukai transfer ke Turin. Namun,
Penampilannya untuk Italia di Euro 2024 mengubah perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya, menempatkan Arsenal di depan Juve. Bianconeri sejak itu telah merekrut Juan Cabal untuk pertahanan mereka dan juga tertarik untuk mendatangkan Jean-Pierre Todibo. Meskipun demikian, sebuah laporan di Calcio Mercato mengklaim bahwa Juventus tidak pernah sepenuhnya meninggalkan upaya mereka untuk mendatangkan Calafiori. Laporan tersebut mengungkap bahwa Bianconeri selalu siap memanfaatkan masalah apapun antara Arsenal dan Bologna, dan mereka kini siap melakukannya. Jika Bologna dan Arsenal tidak dapat mencapai kesepakatan dalam beberapa hari ke depan, Juve akan kembali memasuki perlombaan dan mencoba menawarkan kesepakatan yang menarik kepada para majikannya saat ini untuk mendapatkan tanda tangannya. Calafiori tetap menjadi bek yang sempurna bagi kami dan kerjanya bersama Thiago Motta di Bologna berarti dia tidak akan kesulitan di Turin. Namun, sekarang kami harus menawarkan untuk membayarnya gaji yang sama seperti yang diterimanya dari Arsenal. Itu bisa menjadi masalah karena dia telah menerima jauh lebih sedikit dari kita sebelumnya. Dua pemain lagi kembali bergabung dengan tim Juventus setelah jeda. Juventus telah menyambut dua pemain lagi kembali untuk latihan pramusim saat mereka mempersiapkan diri untuk musim baru. Beberapa pemain terlibat dalam Euro 2024 dan Copa America 2024, sehingga mereka diberi istirahat panjang. Mereka yang tidak memiliki komitmen musim panas telah kembali berlatih, asalkan mereka tidak cedera. Bianconeri akan bertolak ke Jerman untuk tahap terakhir persiapan mereka menghadapi musim baru. Menurut laporan di Tutto Mercato Web, Timothy Weah dan Andrea Cambiaso adalah pemain terakhir yang kembali untuk pramusim. Cambiaso bermain untuk Italia di Euro 2024, sementara Weah merupakan bagian dari tim AS yang berkompetisi di Copa America. Kedua pemain menjalani pemeriksaan medis hari ini, seperti yang dilakukan semua pemain yang kembali sebelumnya. Mereka akan bergabung dengan tim yang bepergian ke Jerman dan akan bersemangat untuk mendapatkan waktu bermain selama musim baru. Senang rasanya sebagian besar pemain kembali ke klub selama pramusim dan semua pemain kami tahu mereka harus membuat Motta terkesan untuk mendapatkan tempat di tim baru. Cambiaso dan Weah adalah dua pemain yang ingin membuat Motta terkesan sehingga mereka Borussia Dortmund tetapkan harga untuk target transfer Juventus. Dengan Juventus yang mengetuk pintu, Borussia Dortmund dilaporkan telah menetapkan harga untuk pemain sayap mereka Karim Adeyemi. Bianconeri tengah berupaya merombak sektor sayap mereka dengan Federico Chiesa dan Matthias Soule berpotensi hengkang. Pemain sayap Italia itu tidak cocok dengan pola Thiago Motta, sementara pemain Argentina itu bisa dikorbankan untuk mengumpulkan dana transfer. Oleh karena itu, raksasa Italia itu telah mengarahkan perhatian mereka pada beberapa profil. Namun dalam beberapa hari terakhir, Adeyemi muncul sebagai target transfer utama. Pemain berusia 22 tahun itu adalah pemain internasional Jerman yang menonjol selama waktunya di RB Salzburg, sehingga ia pindah dengan harga mahal ke Signal Iduna Park 2 tahun lalu. Menurut Il Corriere dello Sport melalui Il Bianconero, Dortmund tidak akan melepaskan jasa pemain tersebut dengan harga kurang dari 30 juta euro. Harga yang diminta pemain Jerman itu bahkan bisa naik hingga 40 juta, karena pelatih kepala baru mereka Nuri Sahin berniat mempertahankan jasanya. Meskipun demikian, manajemen bersedia melakukan bisnis jika mendapat angka yang tepat. Kontrak Adeyemi dengan BVB berlaku hingga Juni tahun 2027. Ia juga dikaitkan dengan kepindahannya ke Chelsea musim panas ini. Pemain asli Munich ini adalah pemain berkaki kidal yang mampu menimbulkan kerusakan dari kedua sisi sayap. Ia juga memiliki 4 caps internasional bersama tim senior Jerman, mencetak 1 gol dalam prosesnya. Juventus sudah punya alternatif untuk Calafiori di antara jajaran mereka. Meskipun setiap musim baru membawa rasa kegembiraan baru, musim ini terasa istimewa bagi Juventus yang akan memasuki era Motta Giuntoli. Direktur sepak bola klub tersebut bergabung dengan raksasa Serie A tahun lalu, tetapi hanya menjadi pengamat selama musim pertamanya di Turin, mengamati sekelilingnya dan merenungkan masa depan tanpa adanya sekutu sejati. Namun, setelah reuninya dengan tangan kanannya yang sudah lama, Giuseppe Pompilio, dan kedatangan Thiago Motta beserta krunya, Giuntoli benar-benar bangkit dan meraih kekuasaan. Saat ini,
Ia tengah membentuk tim berdasarkan filosofi sepak bola yang ia anut bersama pelatih kepala klub yang baru. Tak pelak, dengan dimulainya musim baru, datanglah perubahan besar, itulah sebabnya hampir setiap departemen permainan dirombak. Michele Di Gregorio telah mewarisi sarung tangan starter, sementara lini tengah telah didatangi dua pemain baru, dan beberapa perubahan besar sedang direncanakan di sepertiga penyerang. Meski demikian, departemen yang mungkin menyaksikan revolusi terbesar adalah lini pertahanan. Motta dan pendahulunya Max Allegri memiliki sedikit kesamaan dalam hal taktik sepak bola, dan ini diilustrasikan dengan sempurna oleh interpretasi mereka yang kontras tentang peran lini belakang. Sementara pemain asli Livorno itu memandang pertahanan sebagai benteng untuk menjaga clean sheet, pemain Italia Brasil itu memandangnya sebagai lini ofensif pertamanya di mana permainan membangun timnya dipupuk. Oleh karena itu, agar gagasan Motta dapat berkembang, dibutuhkan setidaknya satu bek tengah yang ahli dalam memainkan bola, seseorang yang dapat membawa bola ke depan baik melalui distribusi yang cerdik, atau hanya dengan penyerangan yang berani. Inilah sebabnya Riccardo Calafiori benar-benar berkembang pesat di bawah bimbingan pria berusia 41 tahun itu di Bologna musim lalu, dan ini juga sebabnya Motta ingin bersatu kembali dengan muridnya di Continassa. Meskipun demikian, warga Emilia yang berduka tidak menganggap enteng kepergian sang pelatih, sehingga mereka memutuskan untuk tidak mempertemukan dia dan Juventus dalam reuni yang menggembirakan, dan lebih memilih berbisnis dengan Arsenal. Pukulan ini memaksa Giuntoli. Mengapa Juventus masih belum memiliki sponsor untuk kostum mereka musim depan? Juventus telah meluncurkan kaos baru mereka tanpa sponsor utama, saat mereka terus berdiskusi dengan calon sponsor kaos. Sebagai klub terbesar di sepak bola Italia, Juventus memperoleh pendapatan signifikan dari sponsor kaos. Mengingat reputasi mereka di sepak bola Eropa, mereka sangat selektif dalam memilih sponsor. Klub tersebut dengan cermat mengevaluasi calon mitra sebelum membuat keputusan, sebuah proses yang telah mereka lakukan selama berminggu-minggu. Meskipun telah berupaya keras, Juventus tidak dapat memperoleh sponsor baru sebelum merilis kaos mereka untuk musim mendatang. Menurut laporan di Tuttomercato.web, Juventus telah mendekati ratusan merek mengenai posisi sponsor yang kosong, tetapi mereka belum menemukan yang cocok. Laporan tersebut menunjukkan bahwa banyak perusahaan menyelesaikan anggaran mereka antara bulan September dan November, yang dipandang sebagai waktu yang optimal untuk bernegosiasi dan mendapatkan kesepakatan sponsor. Akibatnya, Juventus mungkin memulai musim tanpa sponsor di kaos mereka, setidaknya untuk bulan pertama. Kami akhirnya akan memiliki sponsor kaos, tetapi penting bagi kami untuk tidak terburu-buru dan menunggu untuk mendapatkan tawaran yang cukup bagus untuk merek kami. Bologna bisa kehilangan dua target karena perseteruan dengan Juventus. Bologna dikabarkan tertarik merekrut duo Juventus Arkadiusz Milik dan Daniele Rugani, tetapi hubungan buruk mereka dengan Bianconeri bisa jadi kembali menghantui mereka. Tim Emiliano berhasil mengamankan kualifikasi Liga Champions yang bersejarah musim lalu di bawah bimbingan Thiago Motta. Namun, saat Rossoblu berharap untuk memperpanjang kerjasama yang sukses dengan manajer berdarah Italia Brasil itu, Bianconeri berhasil membujuknya ke Turin. Bologna merasa sulit menerima langkah Bianconeri, terutama karena mereka mendekati sang pelatih saat kompetisi masih berlangsung. Oleh karena itu, klub baru Liga Champions itu membalas budi dengan menghalangi transfer Riccardo Calafiori ke Juventus. Sebaliknya, mereka lebih memilih berbisnis dengan Arsenal. Namun, menurut jurnalis Italia Alfredo Pedula, pertikaian ini dapat membuat Bologna kehilangan kesempatan mendapatkan dua target transfernya. Klub Emiliano telah mengarahkan perhatian mereka kepada Milik dan Rugani, dua pemain yang dilaporkan keluar dari proyek Motta di Juventus. Jadi, meskipun raksasa Turin itu akan senang menjual penyerang Polandia dan bek Italia tersebut, masih harus dilihat apakah mereka bersedia duduk satu meja dengan musuh mereka menyusul ketegangan baru-baru ini. Pedula juga yakin bahwa Presiden Bologna Joey Saputo lebih suka menghindari operasi yang melibatkan Bianconeri. Wartawan itu menambahkan bahwa Rugani, khususnya, memiliki pelamar lain, termasuk Atalanta, Ajax dan klub Liga Pro Saudi Al Sabab. Pemain berusia 29 tahun itu telah menjadi pemain Juventus sejak 2015. Ia baru saja menandatangani perpanjangan kontrak hingga Juni tahun 2026. Juventus bisa tukar Chiesa dengan striker Napoli.
Juventus dan Napoli kemungkinan besar akan menjalin kesepakatan pertukaran yang melibatkan pemain internasional Italia Federico Chiesa dan Giacomo Raspadori. Bianconeri kemungkinan akan berpisah dengan pemain sayap tersebut musim panas ini karena ia tampaknya tidak cocok dengan sistem taktis Thiago Motta. Terlebih lagi, kontraknya akan berakhir tahun depan dan kedua belah pihak belum membuat kemajuan konkret terkait pembaruannya. Pemain berusia 26 tahun itu akhir-akhir ini dikaitkan dengan Roma, tetapi cerita ini telah mereda dalam beberapa hari terakhir. Namun menurut Tuttosport melalui Il Bianconero, Napoli kini ingin menambahkan Chiesa ke jajaran Antonio Conte, yang dapat mengarah pada kesepakatan pertukaran antara kedua klub. Partenope dikabarkan menawarkan jasa Raspadori sebagai gantinya. Pemain berusia 24 tahun itu telah bermain di Stadio Maradona sejak pindah dari Sassuolo 2 tahun lalu. Akan tetapi, sang penyerang belum membuktikan dirinya sebagai pemain inti. Pemain internasional Italia itu adalah profil yang akan diapresiasi Motta karena keserbabisaan dan kelincahannya. Dia bisa berperan sebagai pelapis Dusan Vlahovic, atau bermain di belakang pemain Serbia itu sebagai bagian dari pemain pendukung. Surat kabar yang berpusat di Turin itu meyakini bahwa gagasan ini telah berkembang pesat dalam beberapa jam terakhir. Juventus dan Napoli jarang berbisnis bersama dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dengan Giovanni Mana yang mengambil alih jabatan Direktur Olahraga Partenope, ia dapat berhubungan kembali dengan Cristiano Giuntoli. Sumber itu menambahkan bahwa Juventus harus membayar Napoli penyesuaian senilai sekitar 5 juta euro mengingat nilai Chiesa telah menurun karena kontraknya yang berakhir. Juventus cari alternatif untuk pemain sayap Man United dan Dortmund. Pemain sayap Porto, Galeno, menjadi nama terkini yang muncul sebagai target potensial Juventus saat klub berupaya memperkuat sektor sayap. Pemain asal Brasil ini telah bermain untuk klub raksasa Portugal tersebut sejak tahun 2016. Ia sempat menjalani beberapa kali masa peminjaman di awal kariernya, tetapi telah menjadi pemain inti di klub tersebut sejak Januari tahun 2022. Menurut La Gazzetta dello Sport melalui Juventus News 24, Bianconeri kemungkinan mengincar pemain berusia 26 tahun itu jika mereka gagal dalam upaya mendapatkan Jadon Sancho dari Manchester United dan Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund. Raksasa Serie A itu dilaporkan telah mengidentifikasi pemain Inggris dan Jerman itu sebagai target utama mereka untuk memperkuat lini sayap, sementara Federico Chiesa dan Matthias Soule kemungkinan akan segera keluar dari Continassa. Oleh karena itu, Galeno kini dianggap sebagai solusi alternatif bagi Nyonya Tua. Juventus telah dikaitkan dengan pemain sayap Porto lainnya yakni Francisco Coneição. Kontrak Galeno dengan Dragao berlaku hingga Juni tahun 2028 setelah baru saja menandatangani perpanjangan. Harga yang diminta Porto dilaporkan antara 35 dan 40 juta euro. Pemain asal Brasil ini adalah pemain berkaki kanan. Jadi, ia lebih suka bermain di sayap kiri sebagai pemain sayap terbalik. Musim lalu, ia mencetak 15 gol dalam 46 penampilan di semua kompetisi. Ia juga telah memperoleh paspor Portugal, sehingga ia dapat menandatangani kontrak dengan Juventus tanpa menghabiskan slot non-Uni Eropa. Agen ungkap sosok yang yakinkan Thiago Motta gabung Juventus. Agen Thiago Motta menjelaskan bagaimana Direktur Sepak Bola Juventus Cristiano Giuntoli memainkan peran penting dalam keputusan sang pelatih untuk bergabung dengan klub. Pria berusia 41 tahun itu menikmati penampilan sensasional di Bologna yang berpuncak dengan kualifikasi bersejarah ke Liga Champions. Meski demikian, pemain Italia Brasil itu memilih untuk tidak menandatangani kontrak baru dengan klub Emiliano Zapata dan akhirnya memilih raksasa Turin itu sebagai majikan barunya. Setelah prestasinya yang luar biasa di Renato Dallara, Motta membuat dunia terkagum-kagum, dan banyak pelamar datang mengetuk pintunya. Mantan Direktur Olahraga Napoli itu meyakinkan sang manajer untuk bergabung dengannya di Turin sehingga mereka dapat membangun skuad dan merencanakan masa depan secara bergandengan tangan. Thiago memulai petualangannya di Juventus dengan catatan positif, kata agen sang pelatih dalam wawancaranya dengan Rai 2 melalui Calcio Mercato. Dia sangat senang berada di klub yang jarang ada tandingannya di dunia. Antusiasmenya berada di level tertinggi dan dia yakin bahwa dia bisa melakukannya dengan sangat baik. Apakah Milan,
Napoli, dan klub-klub Inggris juga menginginkannya. Beberapa klub tersebut telah menghubungi saya untuk menanyakan tentang Thiago. Namun, Juve adalah pilihan yang sederhana. Kita berbicara tentang salah satu klub terbaik di dunia dan secara historis yang paling penting di Italia. Giuntoli tahu cara mengomunikasikan idenya dengan sangat baik. Tidak sulit bagi mereka berdua untuk saling memahami. Anda dapat melihatnya dari cara mereka merencanakan semua operasi bersama. Hingga April, Thiago hanya memikirkan Bologna. Ada juga klub lain yang tertarik, sehingga kami menandatangani kontrak dengan Juventus pada tanggal 14 Juni. Motto menandatangani kontrak 3 tahun dengan Juventus dan saat ini bertanggung jawab atas kamp pelatihan pramusim klub di Continassa. Kembali berminat pada Berardi, berapa biaya bintang Sassuolo itu? Juventus sekali lagi mempertimbangkan untuk merekrut Domenico Berardi menyusul degradasinya Sassuolo ke Serie B. Dalam apa yang mungkin menjadi salah satu sinetron terpanjang dalam dunia sepak bola, pemain berusia 29 tahun itu telah dikaitkan dengan Bianconeri selama lebih dari 10 tahun, tetapi kesepakatan tidak pernah terwujud. Beberapa pihak yakin bahwa pada musim panas lalu sang pemain sayap akhirnya bisa melakukan kepindahannya yang telah lama ditunggu-tunggu ke Turin, tetapi Neroverdi menolak untuk berpisah dengan jimat bersejarah mereka. Sayangnya bagi Sassuolo, bertahannya Berardi pun tidak menyelamatkan kampanye buruk mereka, karena mereka akhirnya terdegradasi ke divisi kedua setelah finish di posisi ke-19 dalam klasemen Serie A. Cedera parah yang dialami pemain internasional Italia pada bulan Maret lalu bisa dibilang menjadi paku terakhir di peti mati Sassuolo, karena mereka tidak mungkin bisa bangkit tanpa bintang mereka yang berpengaruh. Jadi seperti yang dilaporkan Sky Sport Italia, via Il Bianconero, Berardi akhirnya akan meninggalkan Stadion Mapei. Ini tampaknya merupakan kesimpulan yang wajar, karena pemain sekelasnya tidak mungkin bermain di Serie B. Oleh karena itu, Juventus telah memperhatikannya dan dapat memutuskan untuk meluncurkan serangan baru terhadap target transfer lama mereka. Pemain asli Cariati itu bisa menjadi profil yang tepat untuk memperkuat lini sayap Thiago Motta, terutama dengan kemungkinan besar Federico Chiesa akan segera hengkang. Sumber tersebut meyakini harga yang diminta Sassuolo saat ini adalah sekitar 20 juta euro. Namun, angka ini akan turun menjelang akhir sesi transfer musim panas. Rabiot yang hilang semakin jauh dari Juventus. Peluang untuk melihat Adrien Rabiot di Juventus semakin mengecil dari hari ke hari, terutama setelah gelandang tersebut menghilang selama beberapa hari terakhir. Pemain Prancis itu telah bermain sepak bola di Turin sejak menandatangani kontrak dengan nyonya tua sebagai agen bebas pada tahun 2019. Pentingnya pemain berusia 29 tahun itu di klub melonjak selama beberapa musim terakhir dan bahkan ditunjuk sebagai wakil kapten untuk Danilo. Meski demikian, kontrak pemain tersebut berakhir pada akhir Juni, sehingga masa depannya masih belum jelas. Selama kampanye Euro 2024, Rabiot dan ibu, agennya Veronik meminta klub untuk menunda semua pembicaraan kontrak, karena pemain tersebut ingin fokus pada tugas internasionalnya. Namun sebagaimana dicatat La Gazzetta dello Sport, perjalanan Prancis di turnamen tersebut berakhir 5 hari lalu menyusul kekalahan mereka di semifinal di tangan Spanyol, dan masih belum ada tanda-tanda adanya kontak baru antara kedua pihak. Sebelum turnamen, Bianconeri telah menawari mantan pemain PSG itu kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan ketiga. Kontrak ini termasuk gaji bersih sebesar 7 juta euro, sehingga statusnya sebagai salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub tetap dipertahankan. Namun, Rabiot belum memberikan tanggapan. Seperti yang diberitakan surat kabar Pink, pemain internasional Prancis itu telah menghilang, dan tidak memberikan pernyataan apapun, bahkan di media sosial. Sementara itu, sumber tersebut mengklaim bahwa ibu sang gelandang telah menyelidiki pilihan-pilihan di pasar, karena klub-klub seperti Real Madrid, Galatasaray, Roma, Milan dan Liverpool telah disebutkan sebagai tujuan potensial. Oleh karena itu, peluang Juventus dan Rabiot memperbarui janji mereka semakin tipis dari hari ke hari. Bianconeri sudah bersiap menghadapi hidup tanpa pemain Prancis itu, dengan merekrut gelandang baru yakni Douglas Luiz dan Khéphren Thuram. Roma berusaha keras untuk merekrut 2 bintang Juventus. Roma dikabarkan tengah mengincar 2 pemain sayap Juventus, yakni Federico dan Matthias Soule untuk memperkuat lini serang mereka. Seperti yang dijelaskan Tuttosport, Bianconeri ingin melepas kedua bintang tersebut, meskipun untuk alasan yang berbeda. Dalam kasus Chiesa,
Pemain tersebut tidak cocok dengan sistem taktis Thiago Motta yang membutuhkan gaya pemain sayap yang berbeda. Di sisi lain, pelatih berdarah campuran Italia-Brasil itu mengagumi bakat pemain muda Argentina itu. Namun, manajemen berencana menjualnya untuk mengumpulkan dana transfer. Surat kabar yang berbasis di Turin itu mengabarkan bahwa Juventus sudah merundingkan kesepakatan dengan Leicester City yang berminat merekrut Soule. Bianconeri mengincar paket senilai sekitar 40 juta euro antara biaya tetap dan bonus. The Foxes juga akan melipat gandakan gajinya dari 1 juta euro menjadi 3 juta. Namun, sumber tersebut meyakini bahwa mantan bintang Frosinone itu lebih suka pindah ke Roma jika dia punya pilihan. Namun, jika Giallorossi ingin memiliki peluang dalam perlombaan tersebut, mereka harus mempercepat upaya mereka untuk memikat pemain sayap muda berbakat tersebut. Meski demikian, surat kabar yang berbasis di Turin itu meyakini bahwa pelatih Roma Daniele De Rossi akan lebih tertarik pada rekan senegaranya Chiesa. Bianconeri menginginkan angka mendekati 30 juta euro, tetapi Tuttosport merasa kesepakatan dapat ditemukan di kisaran 25 juta, terutama mengingat kontrak pemain tersebut yang akan segera berakhir. Pemain internasional Italia itu juga akan mendukung kepindahan ke kota abadi di mana ia dapat menemukan dirinya di pusat proyek yang menarik. Ten Hag mempersulit rencana musim panas Juventus saat ia menyelesaikan masalah dengan Sancho. Juventus tengah berjuang untuk merekrut Jadon Sancho saat ia kembali ke Manchester United. Penyerang tersebut telah menjadi salah satu pemain yang masuk radar Juve musim panas ini karena mereka ingin menggantikan Federico Chiesa dengan pemain sayap yang lebih baik. Setelah masa peminjamannya yang bagus di Borussia Dortmund, Sancho diperkirakan akan meninggalkan United menyusul keputusan klub untuk tetap mempertahankan Erik ten Hag. Sancho kini kembali ke tim utama dan berlatih rutin bersama anggota skuad lainnya. Penyerang itu tampaknya akan tetap berada di klub, yang merupakan pukulan besar bagi Juve, yang ingin memanfaatkan keretakan antara dia dan manajernya untuk merekrutnya. Joshua Zirkzee adalah penyerang lain yang juga ingin direkrut Juve. Pemain asal Belanda itu juga memilih pindah ke United untuk bekerja sama dengan Ten Hag. Kehilangan Sancho merupakan pukulan besar, tetapi akan selalu sulit bagi kami untuk merekrut pemain sayap dari United. Juventus rekrut Francisco Conceicao. Juventus tertarik untuk merekrut Francisco Conceicao dari FC Porto setelah mengamatinya di Euro 2024. Pemain sayap ini merupakan senjata mematikan bagi tim nasional Portugal, sering kali masuk dari bangku cadangan untuk menunjukkan kecepatan dan keterarahannya. Hal ini menarik perhatian Juventus, dan Bianconeri kini ingin membawanya ke Serie A, kompetisi di mana ayahnya yang terkenal juga bermain. FC Porto menganggapnya sebagai salah satu pemain kunci mereka, tetapi sebagai klub penjual, mereka pasti akan menguangkannya dengan harga yang tepat. Juve kini tengah aktif berupaya merekrutnya, dan Bianconeri ingin segera mengamankan jasanya sesegera mungkin. Pria berseragam hitam putih itu telah aktif di jendela transfer ini dan mereka sekarang melihat Francisco Conceicao sebagai pemain yang dapat lebih meningkatkan skuad mereka, menurut Il Bianconero. Sebelum jendela transfer ditutup, ia mungkin bergabung dengan Juventus, karena mereka ingin meningkatkan anggaran dengan melepas beberapa pemain juga. Francisco Conceicao telah bermain baik untuk FC Porto dalam beberapa musim terakhir, dan kami menganggapnya sebagai pemain yang menarik. Akan tetapi, kami memiliki sejumlah pemain sayap di grup kami dan perlu melepas beberapa pemain sebelum merekrutnya. Inter Miami menunjukkan minat pada pemain buangan Juventus. Weston McKennie tampaknya akan pindah ke MLS, dengan Inter Miami kini mengincar tanda tangannya. Juventus ingin menjual McKennie pada akhir Juni dan mendapatkan kesepakatan dengan Aston Villa untuk transfernya, tetapi pemain Amerika itu mempersulit kepindahannya. Dia menunda transfer selama berminggu-minggu dengan meminta Juve membayarnya kompensasi, dan Bianconeri menggantikannya sebagai opsi dalam kesepakatan pertukaran. McKennie sekarang menghadapi masa depan yang tidak pasti di Juve dan telah diminta untuk mencari rumah baru karena Thiago Motta tidak menginginkannya dalam rencananya. Pelatih baru Juve tengah meningkatkan lini tengahnya, dan McKennie tidak lagi dianggap sebagai bagian penting proyek mereka. Ketertarikan terbaru untuk tanda tangannya datang dari MLS,
Dengan Calcio Mercato mengungkapkan Inter Miami ingin dia bergabung dengan Lionel Messi di klub mereka. Miami mungkin kesulitan untuk menyamai gajinya saat ini. Namun, ia berpotensi meningkatkan penghasilannya melalui transaksi bisnis lain yang akan disertakan dalam tawaran untuk mendapatkan tanda tangannya. Sang gelandang sekarang harus memutuskan apakah sudah tiba saatnya baginya untuk meninggalkan Eropa dan kembali ke Amerika. McKennie mungkin akan menyesal tidak menerima tawaran dari Aston Villa, dan sang gelandang kini harus membuktikan bahwa ia dapat menemukan tawaran yang lebih baik di Eropa atau menuju ke MLS.